Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bidukhuli syahri Ramadan. Syahrun mubarakun unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min azabin niron. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wa fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada ungkapan yang paling indah yang pantas kita ucapkan pada saat ini selain ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan karunia taufik juga hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kembali kepada kita semuanya dengan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah, juga bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya syahrul qiyam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagian ada yang sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang semacam ini yang dimaksud oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia hati, bersyukur kepada Allah karena hadirnya bulan suci Ramadan, maka dialah orang yang oleh Allah diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang pertama. Yang kedua, ada sebagian orang yang terbiasa atau a priori tidak menghiraukan Ramadan dan tidak Ramadan, tidak ada greget untuk meningkatkan amal ibadah, tidak ada keinginan untuk menambah amalan-amalan yang baik di bulan mulia ini. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang yang paling rugi. Karena apa? Kerugiannya diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan mulia, akan tetapi disia-siakan, bahkan tidak diindahkan amalan-amalan yang baik di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, ada golongan juga justru malah susah. Datang bulan suci Ramadan, hatinya malah berbicara, wah puasa lagi nih, wah taraweh lagi nih, capek kita. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang hatinya sudah maghluk, terkunci. Maka nikmat yang besar ini pun disia-siakan. Maka orang-orang yang tidak suka dengan hadirnya bulan suci Ramadan, itu orang yang hatinya sakit. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun
alim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semuanya dijaga dari perilaku-perilaku orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu, kita syukuri dengan kesyukuran yang luar biasa hadirnya bulan Ramadan ini, dengan penuh harapan, penuh doa, dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Ini istata'ta an ta'budallaha bisyukri wa illa fafis sabri ala ma takrahu khairun katsir." Seandainya kalian mampu, beribadahlah kepada Allah dengan banyak mensyukuri nikmatnya Allah, dengan banyak bersyukur. Wa illa fafis sabri, dan apabila tidak dengan itu, maka bersabarlah, menggunakan kesabaran. Kesabaran ala ma takrahu, terhadap sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan. Ketika kita sabar terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati kita, maka disitulah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kalau kita tahu bahwa kemuliaan bulan suci Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, tentu kita akan menjadi orang yang bersyukur atas hadirnya bulan suci Ramadan. Sekali lagi, dengan perasaan syukur kepada Allah, kita dengungkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya syahrul qiyam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk itu harapan-harapan yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama laksanakan, kita renungkan. Apalagi kalau kita mengingat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini awalnya rahmah, pertengahannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya ngidkun minan nar, pembebasan diri dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan bulan di mana salah satunya kita diwajibkan melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan. Kita sudah tidak asing lagi dengan Al-Baqarah 182, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan terhadap orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, agar kalian lahir menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan ini adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang paling rahasia, ibadah yang orang lain tidak bisa menyaksikan. Kalau kita sholat, kita berjamaah di dalam masjid, ada imam, ada makmum, ada bacaan-bacaan yang kita lakukan. Orang melihat, orang lain tahu, bahkan orang lain bisa menghitung. Ini yang jamaah 20 orang, yang jamaah 25 orang, yang jamaah 100 orang. Orang lain tahu. Kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca, kemudian orang lain mendengarkan, maka orang lain juga tahu kalau kita sedang beribadah membaca Al-Quran. Kalau kita sedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, berinfak, maka orang yang menerima akan tahu amalan-amalan kita. Akan tetapi, kalau kita berpuasa berbeda. Apalagi kalau kita mau tindak haji, mau ziarah ke tanah suci, semua orang tahu. Bahkan diadakan acara pengajian muwada'ah lil hajj. Ada pengajian, ada muwada'ah, ada pamitan, dan sebagainya. Semua orang tahu. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa, tidak ada orang yang tahu kita sedang berpuasa atau tidak berpuasa,
Orang lain tidak tahu karena puasa ini adalah ibadah rahasia, ibadah ruh. Maka orang lain tidak bisa melihat kita sedang puasa atau tidak, dan yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan pernah disia-siakan kesempatan beribadah di bulan mulia ini. Apalagi ibadah puasa, pahalanya pun oleh Allah sangat dirahasiakan. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana azibih. Semua amal anak Adam, semua amal manusia, pahalanya bagi yang beramal, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana azibih. Itu firman Allah. Puasa itu adalah ibadah untuk aku Allah. Mutakalimnya di situ adalah Allah. Wa ana azibih. Makanya aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa, bukan siapa-siapa. Di dalam Al-Quran surat Asy-Sajdah juga ada ayat yang mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka kalian tidak akan pernah mengetahui apa-apa yang aku rahasiakan untuk aku berikan sebagai balasan kepada kalian semua yang beramal, khususnya amal-amal yang rahasia. Karena salah satu amal rahasia adalah berpuasa. Untuk itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersama-sama jaga bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Kita sambut dengan berpuasa, dengan berjamaah, dan dengan amalan-amalan yang tentunya amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Kita tingkatkan jamaah kita. Apalagi keistimewaan bulan suci Ramadan ini, Rasulullah pernah menyampaikan, man shalla ma'al jama'ati badalallahu lahu bikulli raqnatin madinatan tamla'u min ni'amillah. Siapapun di bulan suci Ramadan ini yang keluar rumah untuk berjamaah sholat, maka Allah menggantinya pada setiap rakaat yang dikerjakannya diganti dengan kota yang penuh kenikmatan kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan hati kita dari dosa-dosa. Perbanyaklah membaca istighfar, karena dosa pada dasarnya adalah kotoran, debu yang akan menghalangi kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dosa akan menjadi sebab tertolaknya amal soleh kita. Maka sebelum bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama bersihkan hati kita, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersilaturahimlah. Mohon ampun bagi anak-anak yang memungkinkan dan masih punya kedua orang tua. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan mengharapkan ampunan kedua orang tua kita, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Dan saya punya keyakinan salah satu sebab puasa kita akan diterima oleh Allah, kita harus minta ampun, mohon maaf kesalahan-kesalahan kita terhadap kedua orang tua kita. Sepasang suami istri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan juga saling memaafkan. Sebagai seorang istri, jangan sungkan-sungkan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya selama ini kepada suami. Begitu juga suami hendaknya memaafkan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan istrinya. Karena apa? Amalan kita belum akan diterima oleh Allah apabila dalam satu rumah tangga masih ada dendam, dalam rumah tangga masih ada permusuhan, maka itu akan menjadi penghalang yang paling besar di dalam diterima dan tidaknya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga,
Bagi seorang santri, seorang murid, kesempatan ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita datangi guru-guru kita. Kita mohon maaf, mohon doanya untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Yang penting panjenengan bisa mendapatkan kata maaf dari para guru kita, karena guru kita adalah orang tua kita. Orang tua bukan linasab, tapi lisabab. Kalau orang tua kita, orang tua kandung itu linasab, kemudian ada orang tua lisabab, yaitu para guru kita, ustadz-ustadz kita. Itu adalah orang tua kita, sebagaimana sahabat Ali pernah menyampaikan, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya ini adalah hamba bagi guru-guru saya yang pernah mengajar saya, meskipun hanya satu huruf. Ini suatu ungkapan yang luar biasa sebagai bentuk ketawaduan, indahnya akhlak di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian terhadap tetangga-tetangga kita, handai taulan kita, orang-orang yang kita kenal, semaksimal mungkin bersihkan hati kita dari rasa permusuhan, bersihkan hati kita dari dengki, bersihkan hati kita dari takabur, dari sombong. Karena apa? Kalau itu kita lakukan, apalagi masih melekat dalam hati kita, sadarlah wahai saudaraku, itu bisa menjadi penghambat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, taufik hidayah kepada kita, sehingga dari awal bulan Ramadan kita dapat melaksanakan siam Ramadan, malam hari bisa melaksanakan qiyamu Ramadan, amalan-amalan Ramadan yang lain itu bisa kita laksanakan, tiada lain karena semuanya karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, taufik hidayah, dan menerima semua amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.